Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarsa Sungtoloda, Ingmadi Amangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dari semboyan ini, kita bisa jadikan ukuran dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu apa yang menjadi keputusan kita harus bisa menjadi teladan oleh murid-murid kita. Selain itu, dapat memberikan motivasi terhadap murid-murid terkait hasil keputusan serta sikap yang kita lakukan terhadap mereka, yang terakhir bisa mendukung untuk membangkitkan semangat murid-murid kita. Oleh karena itu, langkah yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan sudah dianalisis secara tepat sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Tentunya, setiap keputusan yang kita lakukan sebagai guru berpengaruh terhadap nilai-nilai yang kita miliki, antara lain berpihak kepada murid. Setiap tindakan yang kita lakukan sebagai guru harus dikaji secara mendalam apa dampak yang terjadi, khususnya terhadap murid, sehingga keputusan yang kita lakukan harus memiliki dampak positif terhadap murid. Di dalam pengambilan keputusan, kita sebagai guru harus bisa mandiri di dalam membuat keputusan dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, sehingga dilema yang kita alami ataupun bujukan moral yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, kita harus bisa merefleksikan atas keputusan yang kita lakukan dengan menanyakan kepada orang lain atau menanyakan kembali kepada diri kita apakah yang kita putuskan sudah sesuai dengan nilai-nilai moral serta peraturan yang ada. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Sesi coaching sangat membantu dalam kita merefleksikan diri atas keputusan-keputusan yang kita lakukan. Selain itu, sesi coaching ini juga bisa menjadi dasar kita mengambil keputusan atas pertanyaan-pertanyaan yang kita gali dari potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Kendala apa yang mereka alami, kemampuan apa yang mereka miliki, dan lingkungan seperti apa yang mereka inginkan yang dapat membangkitkan motivasi belajar mereka. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Memang, guru harus pandai melihat situasi yang dialami oleh murid-murid. Apakah saat itu mereka sedang mengalami suatu permasalahan atau bahkan mereka sedang gembira, dengan selalu memperhatikan tingkah laku mereka, sehingga keputusan yang kita ambil untuk menangani murid-murid yang mengalami masalah ini tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap psikologis mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Masalah moral atau etika yang dihadapi di dalam kita mendapatkan suatu kasus memerlukan kajian yang baik serta mempertimbangkan nilai-nilai yang kita miliki. Kita harus jujur atas bujukan moral yang membuat kita bingung dalam mengambil keputusan, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan keputusan kita di hadapan publik dan di hadapan Sang Pencipta kelak. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Kita harus selalu menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
keputusan yang kita lakukan harus benar-benar dikaji sesuai dengan langkah-langkah yang tepat dengan memperhatikan aturan yang ada dan berdampak positif bagi semua orang di lingkungan kerja kita. Selanjutnya, apa kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Kesulitan yang terjadi pada lingkungan sekolah saya dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika yaitu ketika dihadapkan dengan masalah ketuntasan belajar murid disandingkan dengan kemampuan belajar anak dan umur yang mereka miliki. Hal-hal ini menjadi bumerang bagi sekolah ketika salah dalam pengambilan keputusan. Di satu sisi, apabila anak ini dituntaskan atau diluluskan, maka akan menjadi pengalaman yang tidak baik terhadap murid-murid yang lain di bawah tingkatnya. Selanjutnya, apabila anak ini tidak diluluskan, maka akan terjadi efek yang buruk terhadap psikologis anak ini karena umur yang dimilikinya sudah melewati batas sehingga akan berdampak anak ini akan kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sejalan dengan perubahan paradigma yang begitu cepat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cara pandang manusia itu sendiri, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan, khususnya sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus dikaji secara mendalam, menggunakan langkah-langkah yang tepat, dan tidak memiliki dampak yang paling buruk terhadap sekolah maupun individu anak itu sendiri. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Keputusan yang kita ambil sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang kita lakukan karena setiap keputusan yang kita ambil menjadi tolak ukur terhadap apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sehingga apa yang akan kita putuskan harus dipikirkan terlebih dahulu. Apa dampak yang terjadi terhadap murid-murid di masa depan dengan tujuan murid merdeka dalam belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tentunya, seorang pemimpin pembelajaran menjadi model bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus melihat dampak terhadap murid-muridnya, apakah memiliki dampak yang baik atau tidak sama sekali. Sehingga murid-murid menjadi semakin terkesima dengan keputusan yang kita ambil dan tidak menjadi penghalang terhadap cita-cita mereka yang mereka inginkan. Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul ini sangat berarti bagi saya seorang guru karena sudah mendapatkan panduan yang lengkap dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan permasalahan yang sangat dilema. Tentunya sangat berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, antara lain tentang coaching, bagaimana kita dapat mengetahui permasalahan murid-murid kita sehingga kita bisa membuat konsep keputusan berdasarkan kebutuhan murid-murid. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam modul sebelumnya juga tentang berpihak pada murid dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian koneksi antar materi kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.